Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi, yang dimana di dalam laporan hasil observasi terdiri dari pengertian, ciri-ciri, struktur, fungsi teks, kaidah kebahasaan, jenis laporan, dan juga contoh. Yang pertama adalah pengertian laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum, atau laporan berupa hasil pengamatan, atau juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi kriteria tertentu. Ada juga nama lain dari observasi, yaitu untuk menelusuri atau mencari tahu suatu hal dari sebuah fenomena. Observasi biasanya dilakukan dengan meninjau, mengawasi, dan meneliti sesuatu objek hingga dapat yang sifatnya valid. Yang kedua adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, yaitu tidak memiliki penutup atau kesimpulan. Ditulis secara menyeluruh, lengkap, dan terperinci secara faktual, memaparkan informasi menurut data dan fakta. Yang ketiga, struktur hasil observasi, di mana di dalam struktur hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Pertama, deskripsi umum, kedua deskripsi bagian, dan ketiga deskripsi manfaat. Deskripsi umum merupakan bagian pembukaan berisi sesuatu yang dikaji. Deskripsi bagian adalah bagian gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Deskripsi manfaat yaitu bagian yang menunjukkan bahwa setiap hal atau objek yang diamati mempunyai manfaat. Yang keempat, fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsi teks laporan hasil observasi adalah untuk menyajikan catatan keseluruhan kegiatan penelitian, dimulai dari alasan pemilihan objek penelitian. Adapun objek pengamatan yang bisa diangkat yaitu keadaan, alam, makhluk hidup, dan masih banyak lagi. Yang kelima, kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ditemukan 7 jenis, yaitu kata, benda, kata kerja, kata kopula adalah, merupakan, yaitu kata pengelompokan persamaan atau perbedaan, kata sifat, kata teknis atau istilah ilmiah, dan melepaskan kata. Yang keenam, jenis laporan hasil observasi, yang dimana di dalam jenis laporan hasil observasi dibagi menjadi 3, yaitu fenomena alam, peristiwa budaya, kondisi sosial. Fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Peristiwa budaya meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Terakhir, kondisi sosial meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Yang terakhir adalah contoh teks laporan hasil observasi. Di sini saya akan memberikan contoh dari fenomena alam yang meliputi tumbuhan, yaitu tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya atau yang biasa disebut aloe vera, Latin Aloe berbadensis Miller, merupakan sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Tanaman lidah buaya telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaat yang luar biasa. Lidah buaya ciri-cirinya biasa hidup di tempat yang memiliki suhu panas atau biasa ditanam di dalam pot atau di perkarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Daunnya akan runcing berupa taji, tebal, dan pinggirnya bergerigi atau berduri kecil. Kemudian permukaan pada daun bintik-bintik panjang mencapai 15-36 cm dan lebar 2-6 cm. Buganya bertangkai yang panjang mencapai 60 hingga 90 cm serta berwarna kuning kemerahan atau jingga. Lidah buaya mempunyai manfaat untuk manusia, di antaranya digunakan untuk perawatan rambut, perawatan kulit, mengobati luka bakar ringan, dan masih banyak lagi. Lidah buaya adalah tanaman serbaguna yang sudah dikenal khasiatnya sejak berabad-abad lalu.
Lidah buaya atau sering disebut dengan aloe vera menghasilkan dua bahan, yaitu gel dan getah, yang biasanya digunakan dalam obat-obatan. Manfaat lidah buaya yang paling terkenal adalah sebagai pengobatan berbagai masalah kulit, seperti luka bakar, terbakar matahari, iritasi dan gatal pada kulit, serta psoriasis. Beberapa orang juga menggunakannya untuk mempercepat penyembuhan luka.